Terus sampai di Jepang ini culture shocknya? Banyak lagi. Aduh, banyak lagi. Apa sih Culture culture shock. shocknya? Culture shock, apa ya? Yang pertama pas nyampe di Jepang, apa ya? Kalau di Indonesia kita berurusan di bandara atau kita berurusan dengan istilahnya kalau bisnis private gitu kayak pesawat bisnis ya. Iya, benar-benar. Kita tuh pasti merasa kita akan dirugikan. Iya, betul. Tapi pas nyampe di Jepang enggak gitu. Yang itu kita baru gimana tuh? sama ya nyampenya ya. Kita kebanyakan barang, kebanyakan hand carry habis karantin. Nah, kita mau berangkat ke Matsuyama. Kita harus beli bagasi. Kondisinya kita harus beli bagasi. Ternyata kebanyakan. Nah, pas dibilang harus beli bagasi kayak ya ngeluarin uang dong, nanti kemahalan. Padahal beli on the spot 2 jam lagi mau terbang, belinya sekarang gimana ya? Tapi ternyata mbak counternya gitu bilang, oh iya kalau kamu mau murah bentar lagi aku carikan yang murah. Nah, dari harga 2.500 kita bisa dapat harga 1.500 yen untuk semua bagasi kita, which is really good. Itu hal yang culture shock yang kayak di Jepang kayak gitu ya gitu. Di Jepang sebaik itu gitu. Jadi mereka betul-betul melayani ya. Maksudnya bagaimana supaya orang-orang yang membutuhkan ini gitu kan betul-betul bisa benar-benar terbantu begitu ya. Benar. Berbeda kan kalau misalnya sebagian tempat itu kan gimana supaya misalnya konsumen mengeluarkan uang banyak gitu ya kan, supaya maskapai ya, supaya pokoknya yang bisnisnya tadi bisa mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Maksudnya mungkin sebenarnya itu apa ya, bukan kebiasaan ya, hal yang sering kita temui di kehidupan sebelumnya kayak gitu. Kehidupan sebelumnya, di fase hidup sebelumnya kayak gitu. Cuma kalau di sini misalnya dan lain lagi kalau kita minta tolong ke orang, misalnya mbak tanya dong ini di mana gitu, pasti ditunjuknya di sana. Tapi kalau di Jepang dianterin saya sampai tempatnya kayak gitu. Gitu ya, sampai tempat gitu sampai iya benar yang ini benar. Baru mereka pergi, bukan yang kayak sana enggak kayak gitu. Ya benar sih, kalau masalah pelayanan di Jepang itu gitu ya, maksudnya betul-betul totalitas gitu. Sepertinya mungkin karena memang pendidikan dari dini sepertinya ya ditanamkan. Karena nggak mungkin kan setelah umur 25 tahun baru benar. 25 tahun baru ketika mau kerja baru dikasih pelatihan, baru ini kayaknya susah ya. Kalau nggak penanaman dari dini, bagaimana kita bertanggung jawab terhadap pekerjaan masing-masing, terorganisir, rapi dan memudahkan pekerjaan orang lain. Aduh, speechless ya. Pokoknya kuliah di Jepang itu ya dapat degree pasti ya, dapat gelar pasti ya, insya Allah. Kita juga melatih personality kita gitu, kayak diri kita gitu. Emang kamu yang mendisiplinkan diri kamu gitu, kamu yang memanage diri kamu gitu. Ya benar. Aku itu tipe yang sangat menghargai waktu. Saya gini nih, janjian jam 10. Datang dari rumah jam 10 gitu. Nah, dulu pas di Indonesia ngerasa kayak oh ya biasa gitu. Ternyata nyampe di sini, hal yang paling indah menurutku di sini adalah semuanya tepat waktu. Iya. Semuanya tepat waktu. Kecuali kalau sama orang Indonesia ya. Iya, aduh. Semuanya itu terasa kayak kita janjian, kalau kita di Indonesia hari libur kayaknya kita cuma bisa melakukan satu kegiatan. Karena saya ini janjian sama teman jam 11, datangnya jam setengah 12, jam 12, habis itu kadang-kadang jam 1 leha-lehan, entah ngapain. Bentar lagi lah ya. Sekalian habis zuhur gitu. Benar. Nah, kalau di sini itu misalnya hari Sabtu, saya ada janjian tuh jam 9 sampai jam 9. Ya udah itu gitu. Jadi abis itu kita bisa ngerjain yang lain kayak gitu loh. Jadi kita bisa buat janji sama berapa orang dan akan tepat waktu. Bener. Gitu ya. Jadi kalau on time enggak, di sini tuh punktual, di atasnya on time, bukan early tapi punktual. Misalnya gini, kita janji meeting jam 11. Nah, orang akan datang 11.55. Salah deh. 10.55. Jadi antara 5 menit 10.55 ke jam 11 itu berarti banget loh teman-teman. Berarti banget. Ya nggak sih? Berarti banget, dan di 5 menit ini saya bisa prepare gitu kita. Ya, bisa prepare, bisa tune in pikiran kita ke meeting yang akan kita lakukan. Nah, itu kayak itu hal yang I don't know other countries, but it's something that definitely gonna find in Japan, so it's amazing. Ya betul memang ya. Tapi memang kebiasaannya seperti itu dia dari dini ya. Dari dini banget. Karena sama kayak anak berangkat sekolah kan gitu kan. Berangkat 7.15 gitu kan. Jadi harus kumpul ya sebelum 7.15 harus turun ke bawah, kumpulnya bareng-bareng. Kalau lewat 7.15 ya udah
kelewatan gitu ya, harus berangkat sendiri. Jadi memang dari kecil sih, jadi anak saya SD juga kayak gitu ya, jadi 7.15 tuh udah betul, pokoknya sebelum 7.15 tuh udah turun gitu ya, karena nanti berangkatnya bakal bareng-bareng. Mungkin itu juga ya kayak memang dari dini sih penanamannya. Atau kayak waktu 5 menit di sini tuh kayak panjang gitu loh, 10 menit di sini tuh kayak berarti gitu loh. Pernah gak sih menghargai waktu 5 menit kayak gitu? Saya merasa tersindir. Oke. Terus gimana nih besaran beasiswa, cukup nggak? Besaran beasiswa kalau untuk Max teman-teman bisa search sendiri ya berapa dapat per bulannya. Cuman kalau untuk hidup untuk single itu lebih dari cukup, luar biasa cukup. Masih bisa ngirim ya, kalau mau ngirim ke emak, bapak, adik, tante segala macam masih bisa ya. Ngirim ke tabungan. Ya sebenarnya balik ke gaya hidup, gimana kan gaya hidup sama kehidupan beda ya. Kayak ada yang cenderung untuk menghabiskan sendiri, ada juga, tapi kalau untuk Max dan tinggal di Matsuyama itu lebih dari cukup. Gitu, betul. Jadi tips dari Kak Lady nih terakhir nih, tipsnya atau quotes deh yang supaya bisa memotivasi teman-teman yang menonton. Tentang hidup. Apa aja sih? Terutama Kak Lady ini. Jadi Kak Lady ini dia kegiatannya banyak banget ya. Yang pertama dia juga mahasiswa. Kedua dia juga ketua PPI ya kan. Kemudian dia juga ada baik itu di International Cafe gitu ya. Tapi jangan teman-teman mikir kafe bahwa ini enggak ya. Tapi dia International Cafe kayak lebih ke conversation bahasa Inggris gitu ya. Nah, itu juga kan baik itu part time job gitu ya, kerja sampingan gitu. Itu kan banyak banget kegiatannya. Lain lagi nanti kalau ini kegiatan internasional, apalagi masa-masa di sana dengan internasional apa, pokoknya banyak banget kegiatan dia gitu. Jadi gimana nih motivasinya? Apakah membagi waktunya kah, manajemen diri kah, atau misalnya kadang-kadang kita kalau banyak kegiatan kadang-kadang mau stuck nggak sih, kayak galau, kayaknya udah deh bosan semuanya, terlalu banyak yang harus dikerjain gitu ya. Itu gimana tuh memanage itu semua? Terus tough, tapi sebenarnya itu perjalanan ya, maksudnya nggak serta-merta bisa dikasih tips. So tipsnya 1, 2, 3 enggak. Aku itu tipe yang setelah dipelajari diri sendiri, kayaknya mempelajari diri sendiri tuh chapter yang paling panjang di hidup ya. Dulu pas SMA pernah dari kelas 1 sampai kelas 2 itu sibuk banget ikut OSIS, semuanya diikutin. Marching band, OSIS, kesenian, olimpiade, semuanya diikutin gitu. Tapi ranking di sekolah aman gitu. Kayak ya aku juga bukan yang 3 besar pas SMA, enggak, kayak yang biasa aja, 10 besar, 5 besar gitu. Aman. Nah, pas kelas 3 karena ngerasa udah kelas 3 nih, udah enggak boleh sibuk-sibuk lagi, kayak harus fokus belajar aja. Tapi tiba-tiba ranking aku jauh turun. Nah, dari kejadian itu ada yang bilang ke aku kayak gini, kamu itu tipenya kalau kamu banyak kesibukan, kamu akan produktif. Ini gue banget kayaknya. Terus. Tapi kalau kamu tidak ada kesibukan, kamu akan menunda-nunda gitu. Iya, karena masih bisa ada waktu gitu ya. Benar. Nah, dari sana itu benar-benar aku pegang, aku ngerasa kayak berarti aku kayak gitu ya. Aku tipe yang selama ada kesibukan, ada hal yang harus dikerjakan, aku bakal tetap bergerak. Tapi kalau memilih fokus pada satu pekerjaan yang deadline-nya tuh nggak bisa kita lihat gitu loh. Kayak belajar kan deadline-nya nggak bisa kita lihat. Kalau kita ngerjain PR, ya PR itu hasilnya kalau kita serius bagus, kalau enggak yang penting selesaikan kayak gitu. Nah, pas kuliah aku juga super sibuk sampai tamat tuh super sibuk, dan alhamdulillah IPK bagus, banyak dapat penghargaan ya. Alhamdulillah dapat penghargaan, beasiswa, pernah lomba debat segala macam, menang kayak gitu, dapat. Nah, dari situ aku belajar ternyata orang itu beda-beda dan cara kita men-treat diri kita itu juga beda-beda. Okay. Nah, tipsnya dari perjalanan itu, tipsnya untuk teman-teman adalah kenali diri teman-teman. Segimana sih teman-teman itu gitu. Kapan sih waktu teman-teman itu produktif? Kapan sih waktu teman-teman butuh relax? Kapan sih waktu teman-teman butuh untuk bercerita kayak gitu. Nah, kalau aku di sini salah satu jadi culture shock juga sih. Karena di sini tipe belajar itu lebih belajar mandiri, jadi aku sering ngerasa kayak kalau aku nggak ada kegiatan tuh kayak ya aku ngapain sih di sini sebenarnya gitu. Tapi kalau di minggu-minggu sibuk, kadang sebagai ketua PPI ada KJRI yang datang, sebagai ketua PPI ada undangan ini, ada ini. Nah, itu dijalani kayak ya udah dijalani aja gitu. Akhirnya malah makin produktif gitu.
tiba-tiba ada undangan alumni ini, tiba-tiba ada ini, tapi kalau tiba-tiba minggunya nggak ngapa-ngapain, misalnya juga teman nggak ada lagi pada sibuk, aku sendiri yang nggak sibuk tuh ngerasa kayak malah kayak progres tadi itu nggak ini ya, nurun parah. Jadi kayak waktu 2 jam di sela-sela bukan, maksudnya kayak misalnya deadline nih seharian ada jadwal. Nah, di sela jadwal itu ada sejam, nah itu tuh berharga banget loh ketimbang kita seharian nggak ngapa-ngapain. Kayak gitu. Jadi kita tuh jadi lebih menghargai waktu yang kita punya gitu dengan kita punya deadline per harinya. Gitu. Jadi beda-beda ya. Ada beberapa orang yang nggak bisa mengerjain terlalu banyak hal kan. Benar. Akhirnya dia nggak fokus, jadi nggak ada yang terkerjakan. Ada yang nggak bisa sama tekanan. Dia kalau kena tekanan, saya kayak dikejar deadline itu ngerasa kayak stres, berhenti aja gitu. Nah kayaknya aku tipe yang makin banyak tekanan tuh makin kencang larinya gitu, makin seru kok, aman kok, kayak gitu. Makin ini ya, apa namanya, adrenalinnya terpacu gitu ya, Masya Allah. Jadi gitu ya. Baiklah, terima kasih untuk sharing untuk hari ini, untuk Kak Lady. Selanjutnya teman-teman kalau misalnya mau tanya-tanya tentang program ini, atau bisa deh dikunjungi IG-nya, nanti kelihatan di sana kegiatan Kak Lady yang banyak itu gitu ya kan. Nanti bisa ditanya-tanya lebih lanjut, bisa minta tips lebih lanjut. Tapi kalau misalnya nggak langsung dibalas, sabar ya kawan-kawan. Sibuk gitu. Oke. Terima kasih Kak Lady. Mas Fatin Hamdallah.